Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, baik Bu. Maaf ya, untuk pertemuan kali ini kita laksanakan secara online karena kita mengejar materi untuk besok hari. Ini hadir semua? Sudah Bu. Sudah. Ibu sudah share link Google Classroom tadi di dalam grup. Apakah sudah masuk semua? Sudah Bu. Baik, Ibu akan tampilkan ada apa saja di dalam classroom-nya. Sofa jangan ketawa ya. Ya, Ibu di sini sudah memposting materi video tutorial untuk kalian mengerjakan tugas nanti, takutnya kalian lupa. Lalu ada absensi. Absensi nanti isinya setelah Zoom ini berakhir, Ibu tunggu 5 menit ya. Setelah itu Ibu tutup absensinya. Baik Bu. Nah, kita langsung saja ke materi. Materi kali ini kita akan membahas tentang peluang. Di sini ada yang tahu apa itu peluang? Baik, sepertinya tidak ada yang tahu ya, biar Ibu jelaskan saja. Peluang atau probabilitas adalah ukuran atau kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Dalam matematika dan statistika, nilainya dinyatakan dalam angka antara 0 mustahil terjadi hingga 1 pasti terjadi. Nah, dalam peluang juga ada yang namanya percobaan. Percobaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu hasil tertentu yang belum diketahui sebelumnya. Contohnya melempar koin, melempar dadu, mengambil kartu secara acak. Karena kan kita belum mengetahui hasilnya, jadi kita bisa menggunakan peluang ini. Lalu di dalam peluang juga ada yang namanya istilah-istilah, di mana ada ruang sampel, titik sampel, percobaan, frekuensi, dan juga frekuensi relatif. Nah, ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Misalkan ruang sampel S, lambangnya S ya kalau ruang sampel. Nah, satu koin adalah angka dan gambar. Lalu ada yang namanya titik sampel. Titik sampel itu semua anggota dari ruang sampel. Contohnya pada pelemparan satu uang logam, maka titik sampelnya adalah sisi angka dan sisi gambar. Lalu ada yang namanya percobaan peluang atau sejumlah tindakan atau eksperimen yang dilakukan untuk memperoleh hasil tertentu. Selanjutnya ada yang namanya frekuensi, banyaknya hasil tertentu yang sama dan teramati. Lalu ada frekuensi relatif, yaitu hasil peluang yang muncul dari sejumlah percobaan. Nah, di sini ada rumus peluang. Kalian harus diingat ya, rumus peluang itu PA sama dengan NA per NS, yang dimana PA itu peluang kejadian A dan NA itu banyaknya peluang anggota A, sedangkan NS banyaknya titik sampel. Diingat ya rumusnya. Lalu di peluang juga selain ada istilah-istilah, peluang juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, kisaran nilai peluang suatu kejadian adalah antara 0 sampai dengan 1 atau 0 kurang dari sama dengan PA, PA kurang dari sama dengan 1. PA sama dengan 0 itu artinya peluang suatu kejadian yang mungkin tidak terjadi atau mustahil. Sedangkan PA sama dengan 1 artinya peluang suatu kejadian yang pasti akan terjadi. Nah, di peluang juga ada yang namanya permutasi dan juga kombinasi. Kalian harus bisa membedakan nih antara permutasi dan juga kombinasi. Permutasi adalah cara menyusun beberapa atau semua objek dengan memperhatikan urutan.
Sedangkan kombinasi adalah cara memilih beberapa objek dari sekumpulan objek dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau misalkan ada soal yang misalkan urutkan atau susunlah, itu termasuk ke dalam soal permutasi. Sedangkan kalau ada soal secara acak atau sisa, itu termasuk ke dalam kombinasi. Di sini Ibu punya rumus permutasi dan juga kombinasi. Yang dimana rumus permutasi itu N permutasi dari R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Sedangkan kombinasi N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, yang dimana N ini total unsur keseluruhan, dan R ini banyaknya unsur yang akan diamati, dan tanda seru ini kenapa disebut faktorial, yaitu perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan N. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Nah, kira-kira kalian bisa membedakan nggak dari kedua soal ini? Soal nomor 1 itu termasuk ke dalam soal permutasi atau kombinasi. Di sini ada 4 bola diambil secara acak dari sebuah bola yang berisi 15 buah bola. Karena salah penempatan, 3 bola kempis dan tidak bisa digunakan. Peluang terambilnya 4 bola yang tidak kempis adalah, coba di sini ada yang bisa membedakan ini soal permutasi atau kombinasi? Sopa? Ini izin bertanya Bu, untuk dua soal ini ada perbedaan ya? Iya, Dari itu ada perbedaan. mungkin soal satu yang udah disebutkan tadi sama Ibu, kalau itu adalah soal yang termasuk ke dalam eh, kombinasi ya Bu, karena memiliki apa namanya, soal yang acak ya. Iya, betul. Sedangkan soal 2 itu adalah permutasi atau soal yang berurutan ya Bu ya. Iya, betul sekali Sopa jawabannya. Gimana? Wanda mengerti? Mengerti Bu. Baik, di sini kita akan menghitung soal yang pertama terlebih dahulu. Nah, karena ini termasuk dalam kombinasi, tadi kombinasi itu rumusnya N kombinasi dari R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, tadi soalnya itu 4 bola diambil secara acak dari sebuah box yang berisi 15 buah bola. Karena salah penempatan, 3 bola kempis dan tidak bisa digunakan. Peluang terambil 4 bola yang tidak kempis adalah, nah, kita akan mencari NA-nya terlebih dahulu, yaitu banyak cara mengambil 4 bola dari 12 bola. Kenapa ini 12 bola? Karena 15 dikurangi 3 itu 12. Jadi yang 3-nya itu dibuang karena mereka kempis. Jadi tinggal sisa 12. Jadi kita masukkan ke dalam NA. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang dimana N-nya itu 12 dan R-nya itu 4. Jadi 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. 12 faktorial itu 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8. Bisa sampai dikali 1. Tapi karena yang di bawahnya itu 12 dikurangi 4 faktorial itu 8, kita akan menyederhanakan dengan mencoret 8 faktorial yang di bawah dan 8 faktorial yang di atas. Biar tidak kesusahan menghitungnya, kepanjangan. Nah, 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, Wanda, 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 itu berapa? Wanda, halo, ada Wanda? Ada Bu. Ya.
Ibu izin menjawab. Iya, silahkan. Hasilnya itu 11.880. Ya, betul ya. 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 itu 11.880. Dibagi 24. 24 itu dari 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi 11.880 dibagi 24 itu 495. Nah, NA-nya sudah ketemu. Kita tinggal mencari NS-nya. NS-nya itu banyak cara mengambil 4 bola dari 15 buah bola. Yang dimana N-nya itu 15 dan R-nya itu 4. 15 faktorial dibagi 15 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. 15 faktorial itu 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 faktorial. Kenapa cuma sampai 11 faktorial? Karena kita lihat nih yang di bawah 15 dikurangi 4 itu 11 faktorial. Jadi kita bisa mencoret 11 faktorial dengan 11 faktorial. Lalu 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Tadi 24. Nah, 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 itu 32.760 dibagi 24 yaitu 1.365. Nah, coba Sopa, tadi Mas ingat tidak rumus peluang itu apa? Yang permutasi. Yang peluang Sopa. Rumus peluang itu ada FA, ada NA, dan ada NS. Ya, Betul. baik. Akan Ibu jelaskan ya, rumus peluang itu PA sama dengan NA per NS. Nah, tadi kan kita sudah mencari nih NA dan NS-nya. Tadi NA-nya itu 495 dan NS-nya itu 1365. Nah, coba Sopa bisa mensubstitusikan nggak ke dalam rumus peluang tersebut? Apakah tidak bisa? Boleh diulang Bu pertanyaannya? Nah, tadi kan kita sudah mencari NA dan NS-nya. Yang dimana NA-nya itu kita mendapatkan nilai 495, sedangkan NS-nya itu 1365. Tadi kan rumus peluang itu PA sama dengan NA dibagi NS. Nah, Sofa bisa mensubstitusikan ke dalam rumus tersebut hasil dari NA dan NS yang kita cari tadi. Jelas ya? Jadi 495 per 1365. Gitu Bu. Ya, berapa hasilnya Sopa? Hasilnya 0,36. Ya, tadi kan NA-nya itu kita memperoleh nilai 495 dan NS-nya itu 1365. Nah, rumus peluang itu PA sama dengan NA per NS. Kita substitusikan yang dimana NA-nya itu 495 dibagi 1365 yaitu 0,36. Sampai di sini paham tentang kombinasi?
Paham, Bu. Paham, Bu. Wanda gimana? Paham, Bu. Baik. Nah, kita akan membahas soal yang kedua. Yang tadi kata Sofa ini termasuk ke dalam jenis soal permutasi. Betul ya? Karena berurutan. Nah, di sini soalnya itu dari 6 siswa A, B, C, D, E, dan F akan dipilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Berapakah peluang siswa A terpilih sebagai ketua? Nah, kita akan mencari NS-nya terlebih dahulu. Tadi itu rumus permutasi itu N permutasi dari R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Di sini kita akan mencari NS-nya terlebih dahulu, yang dimana N-nya itu 6, karena 6 siswa A, B, C, D, E, dan F, dan R-nya itu 3, yaitu ketua, wakil ketua, dan juga sekretaris. N faktorial itu 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikurangi 3 faktorial. 6 dikurangi 3 faktorial, maaf. 6 faktorial itu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa cuma sampai 3 faktorial? Kita lihat yang bawah, di sini ada 6 dikurangi 3, yaitu 3 faktorial. Kita bisa menyederhanakan, kita coret 3 di bawah dan 3 di atas. Lalu 6 dikali 5 dikali 4 itu 120. Nah, sudah ketemu kan NS-nya 120. Lalu kita akan mencari NA-nya. Nah, NA-nya itu sama saja dengan menggunakan rumus permutasi, yaitu N permutasi dari R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial, yang dimana N-nya 5. Kenapa N-nya 5? Karena tadi siswanya sudah terpilih menjadi ketua, siswa A-nya. Jadi tinggal sisa 5 siswa lagi nih, B, C, D, E, dan F yang akan terpilih menjadi wakil ketua dan sekretaris. Makanya kenapa N-nya itu 5 dan R-nya itu 2, karena tinggal 2 lagi, wakil ketua dan juga sekretaris, karena ketuanya sudah ada yang menjadi ketua. N-nya yaitu 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. 5 dikurangi 2 faktorial itu 3 faktorial, jadi kita tinggal kalikan. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial kita coret, 3 faktorial di bawah kita coret. Jadi 5 kali 4 itu 20. Nah, di sini sudah ketemu NS-nya 120, NA-nya 20. Apakah Wanda bisa mensubstitusikan ke dalam rumus peluang tersebut? Wanda, ada Wanda? Ada, Bu. Sebentar, Bu. Ibu izin menjawab. Iya, Wanda, silahkan. Jadi rumus peluang itu N sama dengan NA dibagi NR. Nah, jadi NA-nya itu 20, NS-nya itu 120. Jadi 20 dibagi 120. Nanti sebentar, Ibu.
Izin menambahkan, Bu. Iya, Jadi boleh, Sofa. 20 dibagi 120 kenapa 1/6? Karena itu disamakan dulu. Karena itu kan ada pernya ya, Bu ya. Jadi 1/6. Nah, hasilnya itu adalah 0,167. Iya, betul ya, Sofa. Wanda, apakah sudah paham? Iya Bu, Tadi sudah ibu paham. Wanda juga sudah betul, tapi kurang lengkap saja jawabannya. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup Bu. Ya, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan materi malam ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Baik, Bu. Dan juga absensinya diisi setelah jam ini berakhir. Baik Baik, Bu. Bu. Baik, Ibu tutup kalau tidak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.